Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Kita memasuki di sesi 10 bagian kelima, masih mengenai mengasah kemampuan kita untuk persuasi di satu seri ini yang kita sebut dengan pelatihan performa tinggi. Nah, kita sudah mengisi titik-titik yang kemarin gitu ya di sesi sesi sebelumnya tuh kita sudah mengisi dari 1 sampai 5. Sekarang kita akan melanjutkan di 6, 7, 8 dan ini yang akan mengakhiri sesi 10 di pelatihan performa tinggi gitu, dimana nanti di video selanjutnya kita akan masuk ke sesi 11. Baik, ini adalah pertanyaan-pertanyaannya. Ini nomor 6. Manfaat-manfaat yang akan terjadi untuk orang lain jika orang ini melakukan apa yang kita sugestikan. Nah, buat mereka percaya untuk melakukan apa yang kamu sugestikan itu akan bermanfaat untuk orang lain juga. Gitu. Apakah mereka percaya dengan apa sugestimu itu akan memberikan manfaat untuk orang lain juga gitu. Dan jika iya, bagaimana caranya? How? Gitu ya. Nah, jadi kita juga harus ketika kita memberikan sugesti atau mungkin ya untuk orang yang kita sugestikan gitu, entah siapapun itu gitu ya, entah itu pasangan, entah itu partner bisnis, entah itu teman, yang penting gitu ya, kita memberikan manfaat gitu dari apa yang kita sugestikan, dan orang tuh harus percaya misalnya kalau apa yang kita sugestikan itu bermanfaat. Nah, karena ketika ya ini gitu ya, ketika kamu menginginkan sebuah persuasi yang sangat-sangat baik gitu, agar orang bisa mengikuti atau misalnya percaya dengan apa yang kamu sugestikan, tentunya harus akan ada manfaat. Dan manfaat itu, manfaat-manfaat apa aja sih gitu yang akan mereka terima jika mereka percaya atau melakukan apa yang kamu sugestikan. Misalnya kalau kamu simpel aja gitu, mengsugestikan orang untuk berolahraga misalnya setiap hari gitu. Nah, tentunya apa sih gitu yang akan menjadi manfaat? Mereka akan uh, lebih fit, lebih bugar tentunya. Mereka misalnya lebih menghindari penyakit-penyakit gitu ya. Mereka lebih sehat tentunya, dan tentunya gitu ya, ketika kita sehat ya itu akan bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita, keluarga kita gitu misalnya. Kita masuk ke yang 7. Konsekuensi yang orang ini akan alami jika tidak melakukan apa yang kamu sugestikan. Nah, cobalah untuk detail di sini. Nah, dan cobalah untuk menggambarkan sebuah gambaran dari realita keseharian gitu ya. Dan misalnya hasil hasil apa yang akan terjadi dan tidak akan baik jika mereka tidak percaya atau berkomitmen. Nah, untuk melakukan yang tadi itu yang tadi kita sugestikan gitu. Tapi ini kita harus membuat mereka menggambarkan apa sih dampak negatifnya gitu. Karena untuk mempengaruhi setiap orang tentunya ada namanya pain juga. Pain itu adalah rasa sakit jika tidak melakukannya, dan pleasure yang kemarin kita sudah bahas adalah reward atau benefit gitu ya. Nah, ketika kita melakukannya, ketika menceritakan ini dengan mereka, gunakan bahasa-bahasa yang seolah-olah kamu tuh implied tuh benar-benar terjadi. Berarti kamu benar-benar mendiskusikan yang namanya konsekuensi atau dampak atau akibat ketika kamu misalnya berhubungan dengan pengalaman orang tersebut gitu ya. Contohnya, banyak orang yang tidak percaya atau berkomitmen untuk melakukan hal ini. Akhirnya mereka titik. Nah, saya pernah mendengar dari seorang teman gitu ya, teman bukannya teman juga ya, mungkin ya segi partner, mungkin karena dia mungkin ada sekitar mungkin 15 tahun lah, mungkin lebih tua dari saya gitu, sekitar umur di awal 40-an gitu. Tentunya dia lebih pengalaman dari saya gitu ya. Ketika berbilang gitu ya, dia sangat-sangat menyesal dengan apa yang terjadi dengan
misalnya pencernaannya dia, karena dulu dia sering makan yang namanya kayak mungkin jeroan seperti gitu ya, seperti ati kayak gitu-gitu, mungkin daging merah banyak banyak berlemak gitu, akhirnya mungkin itu berdampak pada pencernaannya dia. Nah, tapi tentunya dia sudah yang namanya merasakan konsekuensinya, karena ini adalah sebuah kenyataan gitu ya. Jadi dia dulunya pada saat muda mungkin makanannya tidak cukup sehat, dan sekarang dia di usia 40-an itu dia sudah merasakan dampak negatif dari kehidupan dia yang dia lakukan di zaman dulu gitu. Nah, bagaimana kamu bisa menceritakan, mengsugestikan agar orang misalnya gitu ya, menjaga makanan mereka agar lebih sehat dari usia muda. Itu karena tentunya, dan kamu harus menggambarkan nih, oh saya punya teman gitu ya, misalnya kamu cerita di umur 40 dia pencernaannya udah mungkin udah terganggu atau tidak sehat, mungkin ada kadar kolesterolnya yang tinggi, mungkin dia harus minum obat rawat jalan secara terus menerus seperti itu. Dan itulah hal-hal yang kamu harus bisa tanamkan gitu ya, minta orang lain untuk bayangkan gimana sih apa yang mereka akan alami jika mereka tidak melakukan apa yang kamu sugestikan seperti itu. Nah, lalu 8, deadline di mana saya akan membuat ini menjadi apa ya, membuat rencana ini menjadi kenyataan dan berbagi dengan orang ini kapan. Nah, tentunya kan yang tadi kita bahas gitu ya, di 1-7 itu adalah sebuah rencana kita untuk mengsugesti orang lain. Dan kita harus memberikan deadline untuk cerita ke orang ini gitu, dan alasan kenapa mereka mau untuk melakukannya dan melakukan ini sebelum deadline adalah seperti itu. Jadi ini ada dua gitu ya, deadline untuk diri kita sendiri untuk bercerita gitu ya, dan membuat jadi kenyataan dan mereka benar-benar berubah gitu ya tindakannya dan kepercayaannya. Lalu alasan juga kenapa mereka harus berubah, dan istilahnya ada deadline-nya gitu ya. Mereka juga, saya akan mencoba gitu ya, namanya kebiasaan itu dibangun gitu. Mungkin di beberapa buku ada sangat mungkin yang beberapa mungkin beberapa pendapat gitu ya. Tapi seingat saya gitu ya, jika kamu melakukan sesuatu secara rutin selama 2 bulan berturut-turut gitu, nah ketika sudahnya kamu akan bisa merubah itu menjadi sebuah kebiasaan, dimana ketika kamu tidak melakukan itu justru kamu merasa terganggu dan kamu ingin melakukan itu. Dan itulah pentingnya kebiasaan yang baik, dan itu adalah bisa dijadikan sebuah deadline gitu. Misalnya 2 bulan dari sekarang saya mempunyai kebiasaan untuk makan makanan yang lebih sehat seperti itu. Oke, sampai dulu di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.